Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan, NIM 2003 01501265 dari kelas PJKRH. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gerak. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari gerak. Jadi gerak adalah proses perubahan tempat atau posisi dari suatu objek yang ditinjau dari titik pandang tertentu. Sistem gerak dalam organ tubuh yang terdiri dari persendian, otot, dan tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh dan memudahkan manusia untuk melakukan gerakan dan aktivitas seperti berlari, berjalan, dan menari. Alat gerak pada manusia itu yaitu alat gerak aktif dan pasif. Ya, yang pasif itu berupa tulang, sedangkan yang aktif itu seperti otot. Oke, kemudian jenis gerak sendi pada manusia. Pergerakan dasar manusia diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Melompat dibagi menjadi dua, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak dan melompat jauh dengan awalan berlari. Kemudian melempar dibagi menjadi tiga, yakni lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu berjalan. Nah, berjalan adalah aktivitas tubuh yang berkelanjutan diawali dengan satu langkah, kemudian akan diikuti oleh langkah selanjutnya. Sedangkan berlari adalah aktivitas tubuh yang gerakannya hampir sama dengan berjalan. Nah, yang membedakan adalah ketika berjalan itu kaki selalu menapak ke tanah, sedangkan berlari itu adalah posisi di mana kaki tidak menyentuh alas atau lantai. Gerakan berlari didukung oleh gerakan ayunan lengan yang cepat sehingga gerakan berlari lebih cepat dibandingkan gerakan berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu melompat. Nah, melompat adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan dorongan otot tungkai untuk melompat secara vertikal maupun melompat jauh. Kemudian yang keempat yaitu pelemparan atau melempar. Adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan kekuatan ayunan otot lengan dan dibantu dengan gerakan tubuh lainnya sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Melempar sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Kemudian jenis-jenis gerakan. Yang pertama itu gerak translasi atau gerak linear. Terjadi karena objek bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Gerak linear adalah gerakan yang paling mendasar dari sebuah gerakan menurut hukum pertama Newton tentang gerak. Objek yang tidak mengalami gaya dari luar akan terus bergerak dengan kecepatan cepat dalam garis lurus tanpa akhir. Gerakan linear dapat dibedakan menjadi dua jenis secara umum. Gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan atau percepatan nol. Kemudian gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang pada prinsipnya memiliki kecepatan yang tidak berubah-ubah. Kemudian ada gerak lurus tidak beraturan atau gerak lurus yang memiliki percepatan berubah-ubah. Percepatan itu sendiri dapat memiliki pola dalam perubahannya ataupun tidak memiliki pola. Oke, kemudian yang kedua yaitu gerak rotasi atau angular. Jadi gerak rotasi adalah gerak berputar terjadi bila objek bergerak pada lintasan lingkaran mengelilingi suatu titik yang tepat. Kemudian yang ketiga itu gerak berulang. Adapun gerakan yang lain seperti misalnya pada pola gerak berulang, penggunaan istilah ini biasanya terbatas pada gerakan-gerakan translasi berulang. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip perkembangan gerak. Prinsip perkembangan gerak dimulai dari bagian proksimal menuju ke bagian distal. Misalnya,
kemampuan mengontrol gerakan kepala datang lebih dahulu dibandingkan kemampuan mengontrol gerakan badan. Kemampuan menggerakkan bahu lebih dahulu dibandingkan gerakan siku dan tangan. Dimulai dari sikap fleksi menuju sikap ekstensi. Misalnya seperti bayi baru lahir pada posisi telungkup, sendi-sendi dalam keadaan fleksi, punggung melengkung. Pada umur 3 bulan, kepala mulai terangkat ke arah ekstensi. Pada umur 6 bulan, ekstensi telah sampai pada daerah tubuh. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan. Jadi gerakan biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti gerakan tahanan udara, gerakan tahanan air. Kemudian apakah faktor-faktor itu menguntungkan atau merugikan? Nah, bergantung pada keadaan dan sifat gerakan. Oke, yang pertama itu tahanan udara. Tahanan udara atau angin dari depan bisa menguntungkan bagi benda yang melayang di udara, tetapi bisa merugikan bagi seorang pelari. Kemudian yang kedua, ada tahanan air yang merupakan faktor penting untuk menghasilkan daya dorong pada gerakan renang, dayung, atau kincir air. Tetapi pada saat yang sama dapat menghambat lajunya perenang atau perahu, khususnya yang dikenai arus air adalah permukaan badan yang luas. Oke, sekian pembahasan tentang gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.